Bus antar kota dalam provinsi PO Penataan Utama terperosok ke jurang sedalam 50 meter di Jalan Sumatera Lintas Barat Taman Nasional Bukit Barisan, Desa Pemberihan, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Selasa sore. Polisi dan warga membantu mengevakuasi 32 penumpang bus melalui tebing terjal. Satu penumpang bernama Naryati Zen, berusia 57 tahun, warga Kedamaian, Bandar Lampung, meninggal dunia saat dalam perjalanan ke puskesmas. 4 penumpang luka berat dan 27 penumpang lainnya luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Bus yang sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Krui, Pesisir Barat, kehilangan fungsi rem saat melewati jalan turunan curam dan menikung. Bus dengan nomor polisi BE7030FU itu kemudian kehilangan kendali dan terperosok ke jurang sebelah kiri jalan. Kabupaten Pesisir Barat dari arah Bandar Lampung, kemudian melewati Tanjak Mayit yang merupakan tanjakan yang cukup curam dan tinggi. Kemudian pada saat itu Saudara Firdaus sebagai pengemudi pada pukul 13.00 tersebut kehilangan kendali akibat daripada rem yang blong. Pengemudi bus bernama Firdaus mengalami luka ringan. Rabu siang, 4 korban luka berat dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung, sementara penumpang selamat diantarkan ke tempat tujuan dengan bus lain. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Ya Allah, kebakaran, bos. Kebakaran ini melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan kasur di Desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Rabu siang. Api cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kain dan busa. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 2 unit mobil damkar. Kebakaran berasal dari percikan api yang keluar dari mesin dan mengenai busa bahan pembuatan kasur. Bahwa telah terjadi di Ketapang, di Desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, sebuah home industry, rumah produksi kasur, bantal, dan guling, ya. Gitu. Jadi segera mungkin kami meluncur ke sana, kurang lebih 15 menit lah kami nyampe ke sana, kami lakukan pemadaman. Kondisi apinya sendiri seperti apa? Kondisi apinya ya lumayan lah ya, udah besar juga, kisaran 40% lah. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa ataupun luka, namun kerugian ditaksir hingga 150 juta rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kalau enggak, ya Allah, kursinya kebakaran ini yang bikin menjalar cepat. Gereja Pantai Kosta di Kampung Labu Dalam, Kecamatan Benggala Timur, Tulang Bawang terbakar. Kebakaran meludeskan sejumlah peralatan ibadah seperti mimbar pendeta dan kursi jemaat. Warga sekitar gereja turut membantu menyingkirkan puing bekas kebakaran. Kebakaran terjadi saat gereja kosong. Kebakaran tidak meluas setelah berhasil dipadamkan oleh warga dan pengurus gereja dengan peralatan seadanya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di sini tempat kursi. Kalau penyebabnya korsleting listrik. Kejadian sekitar 6:30 pagi tadi. Apa yang terbakar? Itu bagian depan, dinding, bagian atap atas. Ada nggak barang-barang terbakar, Pak? Barang yang terbakar, TV 1. Kemudian, Pak, kerugian kira-kira, Pak, berapa? Kerugian material tadi sudah dihitung itu ya 12 juta. Kebakaran pertama kali diketahui oleh pendeta gereja karena bangunan tersambung dengan rumahnya. Musibah tidak menimbulkan korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tawuran antar pelajar SMK terjadi pada Rabu siang. Puluhan siswa SMK dengan bermotor menggeruduk dan menyerang salah satu SMK di Sukarame, Bandar Lampung.
2 pelajar yang diserang terluka di lengannya akibat terkena senjata tajam. Penyerangan sekolah ini membuat takut warga. Nggak tahu ada masalah atau masalah apa. Kalau di sini sering. Berarti jadi sekolahnya tadi digeruduk gitu ya rame? Diserang sama SMA rumah. Berapa orang jadi korban kena sasaran? Yang kena sasaran 2 orang. Itu anak SMK semua? SMK semua. Warga ada nggak yang kena sasaran? Nggak ada. Lukanya tahu nggak Bang? Kena apa? Kena celurit tangan. 3 ini. Itu tebasan? Tebasan. Polisi menangkap 13 pelajar penyerang. Polisi menyita motor mereka serta berbagai jenis senjata tajam. Dan mereka melakukan penyerangan terhadap siswa yang baru saja menyelesaikan ujian praktek. Untuk motif penyerangan kelompok ini masih kami dalami dalam proses penyelidikan dan pengembangan. Penyerangan sekolah tersebut diduga buntut dari keributan 2 pelajar yang tersinggung saling ejek dan meluas melibatkan teman-temannya. Polisi akan memulangkan para pelaku setelah memanggil orang tua dan guru sekolah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.